Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya seputar otomotif dan jual beli mobil. Nah, di video kali ini saya akan mengasih sedikit informasi lagi tentunya seputar jual beli mobil. Dan yang akan kita bahas kali ini tentang cara membayar mobil itu sendiri, yaitu ada tiga cara mengenai pembiayaan mobil tersebut. Seperti apa ketiga cara ini? Dan sebelum kita membahas itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Dan yang belum, silahkan klik tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi seputar otomotif dan jual beli mobil tentunya. Nah, ketiga cara dalam membeli mobil tersebut pembayarannya, yaitu kita ulas satu persatu, yaitu ada yang lewat cash, kredit, maupun tempo. Bagaimana keuntungan dan kerugian di tiga cara tersebut, saya akan kupas mulai dari yang pertama, yaitu dengan cara cash. Yang cara ini cukup simpel teman-teman, seperti layaknya teman-teman membeli sesuatu apapun itu dengan cara cash, jadi tidak ada tanggungan ke belakangnya, seperti itu. Namun yang membedakan di mobil ini mungkin karena nominalnya atau harganya yang cukup besar, jadi cash itu sendiri biasanya dilakukan dua kali pembayaran. Yang sekaligus langsung cash juga banyak, tapi untuk rata-rata di mobil ini, entah itu terkendala surat-surat BPKB yang masih di rumah, misalnya di kantor, atau terkendala memang duitnya masih di ATM, misalnya di bank, dan hari sudah sore bank tutup, misalnya seperti itu. Jadi mungkin cara cash ini kebanyakan si pembeli akan melakukan akad pembelian terlebih dahulu. Satu misal ngasih tanda jadi, entah itu 1 juta atau 2 juta untuk sebagai akad ya. Lalu selanjutnya untuk pelunasan sendiri bisa dilakukan secepatnya, seperti itu. Untuk yang cash cukup simpel. Adapun yang kedua yaitu kredit. Untuk teman-teman yang mau kredit, saya sarankan yang memang sudah mempunyai manajemen keuangan atau mempunyai usaha seperti itu, karena inflasi keuangan keluarga kadang-kadang tidak semulus yang kita bayangkan. Mungkin untuk saat ini kita lagi jaya, besok kita tidak tahu usaha kita sedang bagaimana gitu kan. Jadi untuk metode ini saya cukup mengingatkan saja lah. Tetap saya sarankan, tapi emang harus dipertimbangkan ya untuk teman-teman yang mau kredit memulai baru ya kan. Sebenarnya ada keuntungan kerugiannya juga di metode kredit ini, tinggal teman-teman bagaimana menyiasati angsuran per bulannya dan mengatur keuangan kedepannya setelah ada angsuran nanti ya. Belum lagi syarat-syaratnya yang harus teman-teman sediakan sebelum melakukan kredit itu sendiri, yang ya misalnya KTP, NPWP dan segala macam. Harus banyak tahapan-tahapan yang harus teman-teman lalui. Dan yang mau oper kredit yang mau mengambil kredit pembiayaan atau pembelian mobil melalui kredit ini, saya sarankan kepada teman-teman yang baru memulai, harap sabar, karena memang di tengah wabah pandemi ini banyak sekali leasing atau perbankan yang membiayai pembiayaan kredit mobil bekas khususnya, itu mengalami penutupan sampai batas waktu yang tidak ditentukan gitu. Jadi mohon harap bersabar dahulu untuk yang mau mengambil unit dengan cara kredit itu tadi. Nah, untuk keuntungannya sendiri mungkin teman-teman bisa mengatur keuangan yang separohnya itu buat
buat menambah modal usahanya lagi. Misalnya punya duit 50 juta, buat DP 30 juta, yang 20 juta bisa buat memutarkan di usahanya lagi atau menambah modal di bidang usahanya itu tadi ya. Dan untuk kredit ini, selain syaratnya yang begitu rumit, harus ada penyurveian biasanya ke rumah dari perbankan atau leasing yang membiayai tersebut. Biasanya ada survei ke rumah, tahapan-tahapannya. Kecuali teman-teman sudah menjadi atau sudah pernah kredit di salah satu leasing, jadi biasanya itu tanpa survei ya. Tapi rata-rata biasanya dilakukan survei terlebih dahulu. Nah, di situ harap bersabar juga. Apabila nanti sudah disurvei terus proses ACC-nya lama, atau kok tidak serta-merta harus begitu sesudah disurvei harus cair ya. Jadi mohon kesadarannya atau bersikap kooperatif ya. Adapun nanti kalau sudah ACC biasanya dikabari dari pihak penjual maupun pihak leasing tersebut. Di metode pembayaran ini ada juga yang biasanya over kredit. Nah, seperti apa bahaya dan keuntungan over kredit itu sendiri? Jadi seperti ini. Untuk over kredit itu ada 3 bagian lagi. Ketika teman-teman mau mencari mobil atau mau meneruskan angsuran punya teman, saudara, kakak, sepupu, keluarga misalnya, itu harus benar-benar dipikirkan secara matang tentunya, bagaimana bahaya kedepannya. Saya sarankan sih untuk melakukan over kredit secara resmi di leasing atau di perbankan yang tadinya melakukan pembiayaan tersebut. Contohnya misalnya adiknya mau meneruskan angsuran kakaknya, biar nanti tidak ada kesalahpahaman atau tidak menimbulkan masalah keluarga atau masalah pertemanan nantinya, saya sarankan untuk ke leasing bareng-bareng, ke kantor pembiayaan bareng-bareng, dioper secara resmi untuk menjaga keamanan kedepannya ya. Adapun bahayanya itu sendiri bisa dalam jangka panjang, yaitu misalnya adiknya meneruskan angsuran kakaknya atau punya temennya, tiba-tiba telat 3 bulan, maksudnya telat angsurannya 3 bulan, nanti yang dikejar-kejar kan kakaknya itu sendiri yang punya angsuran pertama, jadi kasihan ya. Adapun over kredit yang saya sarankan yang resmi ya. Adapun over kredit yang misalnya sudah tidak kuat meneruskan angsuran, mau menjual atau emang tidak ada orang yang mau meneruskan, teman-teman bisa ambil yang cara terakhir ini. Caranya yaitu ya menjual dengan harga pasaran mobil itu tersebut. Misalnya harganya 90 ya, dijual harga 90, kira-kira angsurannya kurang berapa juta ke kantor leasing misalnya, itu ditutup semua 90 sama pihak pembeli atau sama pihak pembeli yang membeli dengan cara cash. Nanti bareng-bareng nebus BPKB-nya ke leasing dengan orang itu, dengan orang pembeli tersebut, diajak ke kantor leasing seperti itu. Jadi tidak mudah memang melakukan transaksi yang over kredit itu, karena over kredit yang memang benar-benar over kredit, ya udahlah, misalnya lo teruskan angsuran punya gua terus tanpa kita ke kantor leasing, itu sangat rawan teman-teman, bahkan bisa memutus tali pertemanan atau bisa menimbulkan masalah keluarga apabila emang diteruskannya sama pihak keluarga ya. Mending secara resmi aja ke kantor leasing ataupun menjualnya secara apa adanya gitu. Jadi misalnya ada yang mau membeli cash, jadi teman-teman angsurannya bisa ditutup, PPKB-nya dicabut, lalu diserahkan ke pihak pembeli yang cash itu tadi. Yang ketiga yaitu pembiayaan tempo. Nah, tempo ini hampir mirip dengan cash, namun hanya saja
terkendala waktunya mungkin agak lebih lama kalau tempo ya. Misalnya kalau cash kan tanda jadinya 2 juta, terus pelunasan cepatnya. Nah itu kalau cash. Kalau tempo ini dia tanda jadinya itu lebih gede biasanya, terus kekurangannya hanya beberapa persen dari harga jadi. Cuma yang menjadi jaminan biasanya BPKB seperti itu. Hampir sama 11-12 sama cash, hanya saja tempo itu jangka waktunya agak lama, misalnya 1 bulan, namanya aja tempo ya, kasih tempo 1 bulan gitu, kasih tempo 2 bulan gitu. Tapi rata-rata untuk penjual itu sendiri biasanya sih maksimal 1 bulan ya, memberikan tempo pelunasan itu sendiri, karena memang dengan segala macam urusan dan duitnya udah ditunggu-tunggu atau seperti apa gitu kan. Biasanya paling lama 1 bulan, lebih paling lama sebulan, lebih 1 minggu lah, seperti itu. Untuk tempo itu sendiri itu tergantung kesepakatan penjual sama pembeli juga. Dengan sudah memahami karakternya satu sama lain, dengan sudah mengetahui latar belakangnya masing-masing, si penjual sudah mengerti latar belakangnya si pembeli dan begitu sebaliknya. Jadi terjadilah kesepakatan jual beli tempo itu. Untuk tempo biasanya si pembeli sudah memasukkan atau membayar unitnya sekitar 80% minimal, 90% lebih bagus. Jadi si pembeli itu memang sudah tahu karakter si penjual, misalnya latar belakangnya emang rumahnya di situ seperti itu, jadi dia berani untuk tempo. Untuk jaminannya sendiri biasanya BPKB yang ditahan ya, seperti itu. Ya itu dia sedikit informasi dari saya itu tadi, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila teman-teman ada yang lebih tahu seputar proses jual beli atau proses penjualan mobil, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dari saya, Hendra Bagol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.